Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ulfiana Hamidah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengaruh suhu terhadap suatu zat. Suatu benda akan mengalami pemuaian apabila suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan apabila suhunya berkurang. Nah, apa sih itu pemuaian? Pemuaian merupakan pertambahan ukuran suatu benda akibat terjadinya perubahan suhu. Besar pemuaian suatu zat itu sangat bergantung pada ukuran benda, kenaikan suhu, dan jenis-jenis zat. Nah, ketika suatu zat dipanaskan, molekul-molekul yang terdapat pada zat tersebut akan bergetar lebih cepat, dan amplitude getarannya akan semakin bertambah besar. Akibatnya, jarak antara molekul benda yang akan menjadi lebih besar dan terjadilah pemuaian. Pemuaian sendiri bisa terjadi Pemuaian tidak hanya bisa terjadi terhadap Pemuaian sendiri tidak hanya terjadi terhadap zat padat, namun juga terjadi pada zat cair dan zat gas. Sekarang kita akan membahas pemuaian pada zat padat. Pemuaian pada zat padat dibagi lagi menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian pada zat padat. Yang pertama, pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima panas atau bertambahnya suhu. Nah, pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal itu sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjangnya, sehingga lebar dan tebal itu tidak dianggap ada. Contohnya, benda yang hanya mengalami pemuaian panjang saja adalah kawat kecil yang panjang sekali, atau biasanya digunakan pada kabel listrik. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu. Koefisien muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan. Secara sistematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan panjang benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah delta L sama dengan L0 alfa delta T. Dengan delta L adalah perubahan panjang, L0 adalah panjang awal, L aksen adalah panjang akhir, alfa sama dengan koefisien muai panjang, dan delta T merupakan perubahan suhu. Yang kedua ada pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima panas atau bertambahnya suhu. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas adalah jendela kaca rumah, sehingga untuk pemasangan jendela itu bingkainya harus lebih besar daripada kaca, supaya kacanya tidak pecah ketika suhunya panas atau ketika terkena panas. Seperti halnya pada pemuaian panjang. Pada pemuaian luas ini juga dipengaruhi oleh luas awal, perubahan suhu, dan koefisien muai luas. Sebenarnya pemuaian luas itu merupakan pemuaian panjang yang ditinjau dari 2 dimensi.
maka koefisien muai luas besarnya sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Untuk menentukan pertambahan luas dan volume akhir digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu delta A sama dengan A0 beta delta T. Yang keterangannya, A0 itu merupakan luas awal, delta A merupakan perubahan luas, A aksen adalah luas akhir, beta itu koefisien muai luas yang merupakan 2 kali dari muai panjang atau 2 alfa. Jadi beta itu 2 alfa. Dan delta T merupakan perubahan suhu. Yang selanjutnya ada pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima panas atau bertambahnya suhu. Pemuaian volume ini terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contohnya adalah kubus, air, dan udara. Volume merupakan bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Karena itu, untuk menentukan koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan volume dan volume akhir suatu benda adalah delta V sama dengan V0 gamma delta Y. Dengan keterangan V0 merupakan volume awal, delta V merupakan perubahan volume aksen merupakan volume akhir, gamma merupakan koefisien muai volume, delta T merupakan perubahan suhu. Yang kedua ada pemuaian pada zat cair. Nah, pemuaian pada zat cair ini hanya terjadi pertambahan volume. Volume zat cair yang mengalami perubahan suhu berbanding lurus dengan kenaikan suhu. Jadi, semakin tinggi suhu, volumenya juga semakin bertambah. Namun, pada zat cair ini, pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, zat cair yang dipanaskan bukan memuai, namun justru menyusut. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peristiwa perubahan wujud es menjadi air. Nah, sifat tersebut itu dinamakan anomali air. Selanjutnya ada pemuaian gas. Dalam zat gas ini hanya terjadi pemuaian volume yang berhubungan dengan tekanan dan suhu. Pemuaian gas dijelaskan oleh hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, hukum Charles, dan persamaan gas ideal. Yang pertama ada hukum Boyle, yang berbunyi tekanan gas pada suhu konstan berbanding terbalik dengan volume gas, atau hasil kali antara tekanan dan volume gas pada suhu konstan adalah konstan, yang dapat dirumuskan dengan P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2, dengan P merupakan tekanan gas dan V merupakan volume gas. Yang kedua ada hukum Gay-Lussac, yang berbunyi tekanan mutlak gas pada volume konstan berbanding lurus dengan suhu mutlak gas tersebut, yang dapat dirumuskan dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2, yang P merupakan tekanan gas dan T merupakan suhu gas. Yang ketiga ada hukum Charles, yang berbunyi volume gas pada tekanan konstan berbanding lurus dengan suhu mutlak gas tersebut, yang dirumuskan dengan V1 per T1 sama dengan V2 per T2, dengan V merupakan volume dan T merupakan suhu. Selanjutnya ada persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal adalah hubungan dari ketiga hukum di atas, di mana tidak ada variabel yang dijaga konstan. Persamaan gas ideal sendiri dirumuskan dengan P1 dikali V1
per T1 sama dengan V2 dikali V2 per T2. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.